Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak di sini saya ingin mewawancari Bapak mengenai implementasi tauhid di dalam keluarga. Ya. Maaf Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Muhammad Fadli. Sekarang umur Bapak berapa? 30 tahun. 30 tahun. Kalau boleh tahu yang pendidikan terakhir Bapak itu? S2 Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kalau boleh tahu Pak, itu keseharian Bapak saya itu apa itu kayak kerja apa? Saya sebagai kepala sekolah SD swasta Al-Imam Islamic School di Cilengsi. Kemudian saya di sini sebagai ketua yayasan Ibadur Rahman. Jadi selain sebagai kepala sekolah, saya punya usaha sendiri sebagai yaitu mendirikan sekolah PKBM namanya. Ya, jadi PKBM itu sekolah paket sekolah SD, tapi dia punya legitimasi dari pemerintah untuk mengeluarkan ijazah resmi yang bisa diterima untuk ke SMP. Jadi Bapak di Bapak ini udah berapa lama? Baru 6 bulan. Ya, yang satu lagi itu sebenarnya dari tahun 2005 dari tahun 2005 berdirinya, tetapi dia berdiri dari tahun 2005, tapi saya baru bergabung di tahun 2021. Berarti baru sekitar 3 tahun. Ya, saya baru 3 tahun. Kalau ini jam kerjanya di sana tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari Islamic School itu jam kerjanya dari jam 7.15 sampai waktu asar. Jadi kita setiap hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Kalau di sini? Kalau di sini juga sama. Mulainya jam 7.15 tapi selesainya jam 13.30. Itu juga setiap hari atau? Iya, setiap hari juga full day school ya namanya. Kalau boleh tahu nama istri Bapak siapa? Saya Masim. Siapa Pak? Sa'dia. Saya Masim ini dia sebagai kepala PKBM atau kepala sekolah di sini. Di sini. Ya. Seperti itu. Anak Bapak berapa Pak? Alhamdulillah anak Bapak itu sebenarnya ada 3 ya. Ada 3, tapi qadarullah yang anak terakhir itu meninggal pas usianya 11 hari. Jadi dia udah lahir, udah kita akikohin, tapi qadarullah meninggal. Jadi sekarang yang masih hidup 2. Itu kalau boleh tahu umurnya berapa itu Pak? Kalau yang anak pertama saya sekarang umurnya mau masuk 7 tahun. 7 Udah tahun. sekolah? Udah sekarang kelas 1 di sini. Kelas 1 di Ya, sini. kelas 1. Yang satunya? Yang satunya usia mau masuk usia 5 tahun. Ya, kalau tauhid itu kan secara lugah atau secara bahasa atau secara etimologi artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tauhid itu kan dia kata masdar dari kata asal kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu adalah salah satu pelajaran yang paling inti, bahkan yang paling pertama harus diajarkan di dalam Islam. Tauhid ini istilah yang sudah dikenal di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dia meminta kepada Muaz bin Jabal sahabat Nabi SAW untuk berdakwah di Yaman, Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahli kitab, wahai Muaz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab di sana. Falyakun awwal ma tad'u ilaihi tauhidullah. Hendaklah dakwah yang pertama kali kepada mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gambaran tauhid secara bahasa, gambaran secara historis, istilah tauhid.
bagaimana cara Bapak menerapkan ajaran tauhid di dalam keluarga Bapak? Iya, baik. Sebenarnya implementasi tauhid pada keluarga ada di dalam Al-Quran. Mungkin teman-teman pernah baca surat Luqman. Kan ada salah satu dalam surat Luqman ya. Jadi Luqman itu pernah berkata kepada siapa namanya itu anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi ternyata mendidik keluarga dengan tauhid itu sudah ada di bahkan zaman Luqman itu kan hidup sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga sama, ketika berdoa wajnubni baniya an na'budal asnam. Jadi ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Itu juga kan implementasi tauhid. Oleh karena itu, kalau implementasi tauhid di keluarga itu pertama satu dengan nasihat seperti yang tadi ya. Yang kedua, seorang ayah hendaklah senantiasa berdoa sebagaimana tadi Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah agar supaya keturunan-keturunannya menjaga tauhid. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah sosok figur penegak tauhid, ya kan? Tapi masih berdoa gitu kepada Allah, padahal dia itu adalah orang yang paling sempurna tauhidnya di antara kita. Maka kalau ada sekarang ayah tidak perlu berdoa lagi karena merasa udah Islam, itu keliru besar. Kenapa? Nabi Ibrahim, adakah yang bisa mengalahkan tauhidnya Nabi Ibrahim kan? Demi menyelamatkan tauhid aja dia harus rela dibakar, ya kan, untuk menyelamatkan tauhidnya. Maka yang kedua adalah tentunya berdoa, nasihat dan doa, seperti itu. Nah, kalau di keluarga Bapak tuh ini apa, ada aturan yang ini banget gak gitu? Misalnya kayak sholat berjamaah itu harus wajib Iya. seperti apa? Nah, kalau untuk sholat berjamaah, karena sholat itu kan adalah implementasi tauhid. Jadi tauhid itu kalau diucapkan belum sempurna, tapi harus dibuktikan. Kayak misalkan kita nih mengakui bahwa kita ini menyayangi seseorang, tapi kan biasanya orang yang disayangi itu perlu pembuktian ya. Seperti misalkan seorang wanita aja, ketika ada laki-laki yang mengatakan sayang, maka perempuan itu minta kepastiannya dinikahi. Maka ketika kita pun ketika mengatakan bahwa saya ini bertauhid loh, dia mengakui, tapi Allah juga butuh pengakuannya kan. Nah, pengakuan tauhid itu salah satunya adalah sholat. Makanya rukun Islam yang kedua setelah syahadat, ya kan, tauhid itu adalah sholat. Makanya saya sendiri kepada anak-anak itu pertama melihat umur dulu. Umurnya kalau sudah sampai 7 tahun, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'a sinina. Jadi perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Nah, anak saya pertama Jabir itu dia udah 7 tahun. Saya pertama gimana cara ngajarin tadi? Pertanyaannya kan mengajarkan sholat anak dengan keteladanan yang pertama. Jadi anak itu selalu melihat saya aktivitas sehari-hari itu kan berangkat ke masjid 5 waktu. Dia waktu usia 5 tahun tuh nanya, berarti ngapain sih? Dia nanya kan ke masjid, ngapain sih di masjid? Sholat gitu kan. Nah terus lama-lama kan karena dia saya melihat tahapan yang kedua, berarti aku boleh ikut gak? Terus dia akhirnya ikut. Terus dia melihat orang sholat gitu kan. Nah lama-kelamaan dia akhirnya sampai punya, itu mungkin fitrah ya, mendorong dia itu selalu pengen ikut dulu. Sampai akhirnya pernah di tahapan, mungkin saya pada saat lagi ngantuk azan, cuma saya kan waktu itu lagi kurang sadar, dibangunin, berarti sholat. Jadi oh ternyata metode keteladanan itu yang paling terbaik ya dalam mengajarkan anak, karena dia pertama melihat secara langsung, dan anak itu kan usia meniru ya, jadi dia meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sehingga saya pada saat mengajarkan anak untuk ayo sholat, gak pakai dalil sholat itu wajib, gak pakai ini, tapi dilihat dari keteladanan tadi. Terus karena dia tuh mencontoh apa yang dia lihat, nah nanti mungkin kalau dia udah matang akalnya, baru saya akan
kasih tahu, saya akan edukasi apa urgensi sholat, kemudian yang kedua apa itu keutamaan sholat dan apa namanya itu balasan bagi orang yang menegakkan sholat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Tapi nanti mungkin kalau dia sudah akalnya matang seperti itu. Untuk sama ngaji atau menghafal Al-Quran itu kan itu diterapkan nggak di keluarga Bapak? Iya, jadi kalau di alhamdulillah kalau untuk ngaji ini kita pakai metode satu, dia mendengar istimak namanya, mendengar dari murotal yang kita biasa suka setel. Terus yang kedua kita talaki itu jadi misalkan dia kita ajarkan surat An-Nas, jadi ikuti qul a'udzu birabbin nas gitu. Jadi itu kita menerapkan istimak, yaitu mendengarkan dari murotal. Yang kedua talaki itu nyontohin terus menerus gitu. Misalkan dia sekarang surat Al-Maun, selain diperdengarkan mungkin lagi pas di mobil atau pas lagi dia santai, ya udah kita setelin murotal dari TV. Itu sih yang kita ajarkan seperti itu. Ditambah lagi kan Jabir ini di sekolah itu ada namanya buku mutabah, buku penghubung. Jadi di buku penghubung itu ada kewajiban sehari-hari dia berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu murojaah atau hafalan baru kayak gitu. Jadi nanti si gurunya langsung kontrol ke buku mutabah tersebut hari Senin, misalkan sekarang hari Selasa, berarti pas yang hari Senin dia ada gak buka Al-Quran, baik membacanya atau murojaah atau nambah hafalan baru kayak gitu sih. Alhamdulillah dibantu dari sekolah juga. Kalau kan kita Islam itu kan diajarkan untuk bersedekah ya Pak. Bersedekah. Nah, iya. Jadi itu Bapak terapkan nggak ke anak-anak dan istri gitu? Iya. Selalu bersedekah. Oh gitu ya, iya benar. Sebenarnya kalau sedekah itu yang biasa kita lakukan adalah direct ya. Jadi insidental sifatnya. Misalkan ini yang udah saya lakukan ya bersama istri saya pada saat lagi mengendarai mobil di lampu merah itu kan ada pengemis atau kebetulan anak saya ini suka badut juga, suka badut ya. Jadi dia tuh tiba-tiba pernah melihat saya kan ngasih, terus tiba-tiba dia minta aku pengen dong ngasih gitu. Akhirnya setiap melihat badut kemudian atau di lampu merah lihat ini apa pengemis-pengemis, Mbak ada uang nggak gitu, aku pengen ngasih. Jadi ngajarinnya gitu secara praktek. Padahal tadinya nggak niat untuk mengajarkan sedekah, tapi mereka tahu bahwa ternyata memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan itu baik. Terus dia kayak ada perasaan bahagia gitu memberikan kesenangan kepada orang. Lagi-lagi kembali kepada keteladanan tadi. Ternyata anak kan melihat apa sih yang dilakukan oleh bapak ibunya, apalagi mungkin baru ya, hal baru bagi dia. Itu lebih mencontohkan, lagi-lagi itu berhasil alhamdulillah di sedekah itu. Kalau untuk misalnya berpakaian gitu kan Pak, ya. Kita kalau berpakaian itu harus seperti tertutup sekali atau bagaimana? Iya, kebetulan istri saya ini bercadar ya, dia bernikob. Nah kalau untuk pakaian sebenarnya dalam pandangan saya atau istri saya, cadar itu tidak wajib tapi sunnah. Tapi yang penting dia hijab yang menutupi seluruh badannya. Kemudian untuk anak saya yang kebetulan laki-laki, kita edukasinya yang penting menutupi aurat, karena kan laki-laki auratnya itu dari dari perut ya namanya tuh udel sampai lutut gitu kan. Yang penting jangan sampai di atas lututnya gitu kalau untuk yang anak saya laki-laki. Kan kita dalam mengajarkan pasti ada rintangannya. Ada rintangan. Nah, itu selama sejauh ini rintangan apa aja yang Bapak ini rasakan gitu? Betul. Jadi rintangan mengajar itu adalah ketika misalkan di dalam menghafal Al-Quran itu ketika dia dibenerin kurang sabar, jadi putus asa dan dia langsung bad mood. Aduh kok diperbaiki
gimana sih kok susah, jadi itu sih rintangannya. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu musibah atau bencana yang besar, karena memang Allah itu terkadang pengen di beberapa keadaan keluarga pada saat mendidik itu harus ada liku-liku atau tingkat kerumitan yang memang berbeda-beda. Kenapa? Karena saya baru paham bahwa ternyata pahala dari ngajar itu besar kecilnya dari tingkatan kesulitan. Kalau misalkan semakin sulit tapi kita sabar, ya semakin besar pahalanya. Jadi gak ada tuh istilah, wah ini kayaknya udah kita harus berhenti ngajar deh, karena dia udah susah banget. Padahal dalam konsep kita ngajarin anak itu, argo pahalanya kan berjalan terus ya. Jadi semakin kamu sabar, di situ argo pahalanya berjalan, dan biasanya hasilnya lebih baik dari keluarga-keluarga yang punya anak pada saat diajarkan langsung bisa. Nah, itu beda lagi kan ada yang seperti itu. Nah, dari mana kemudian kita tahu bahwa kalau begitu kenapa ada keadaan keluarga yang mendidik anaknya itu cepat, ada yang lambat, rumit. Makanya kan dikembalikan kepada sabda Nabi SAW itu kan fayu betala rojulu ala hasabi dini in kana sulban dinhu istadabalahu. Jadi seseorang itu akan diuji oleh Allah berdasarkan tingkat keimanannya. Jadi semakin dia baik dalam agamanya, ujian itu semakin besar gitu. Makanya kita anggap ketika ada anak kami nih, kok dia susah ya, nggak seperti keluarga fulan, kayaknya punya anak pas diajarin langsung cepat gitu dapat ilmunya gitu kan. Ternyata memang dibentuk oleh Allah beda-beda itu berdasarkan level keimanannya. Jadi kalau kita mau berbaik sangka sama Allah ketika susah, bisa jadi kita itu secara level iman lebih baik jangan-jangan dari keluarga yang ternyata anaknya lebih mudah diatur. Jadi kita kembali lagi berbaik sangka kepada Allah. Jadi kerumitan itu ada, terutama pas ngajarin Al-Quran, ketika dia menemukan kesulitan, dia mudah putus asa dan bad moodnya nggak ada, kan susah kembali bad mood. Sama kalau untuk sholat subuh, jadi anak saya ini masih sulit kalau tepat jam 4 bangun. Jadi pas membangun, tapi dia tetap sholat, cuman susah untuk tepat waktu, misalkan ikut sama saya di masjid gitu. Itu kesulitannya. Nah itu kan dari kesulitan itu tuh solusinya dari bapak itu gimana? Ya kayak biar membalikin mood anaknya, atau istrinya. Betul. Nah terkadang ketika anak-anak sulit itu kita biasanya ada reward gitu kan. Rewardnya itu misalkan anak saya ini suka es krim mixue, jadi kadang misalkan kamu kalau pada saat mau nurut sama abati, kan saya disebut abati ya, nanti kita ke mixue ya beli es krim gitu. Kadang dia mau gitu kan. Jadi dan itu berhasil karena anak antusias gitu ketika sama sesuatu yang dia sukai. Kalau di dalam Islam itu namanya targhib. Targhib itu motivasi. Ada namanya tarhib. Tarhib itu punishment atau ancaman gitu kan. Nah saya lebih senang pakai yang targhib, motivasi, apresiasi. Kalau kamu bisa, kita jalan-jalan keluar, karena dia seneng banget jalan-jalan pakai motor gitu, makan gitu. Alhamdulillah bisa. Itu reward ya kan? Iya, dari luar gitu. Nah, harapan bapak nih buat keluarga bapak, buat anak-anak bapak ke depannya itu gimana? Harapannya ya pasti setiap orang tua ini pengen anak-anaknya soleh dan solehah ya, menjadi penyejuk pandangan. Makanya ada doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kan. Jadi doa setiap keluarga itu ingin pasangannya, keturunan-keturunannya itu menjadi penyejuk pandangan dan ingin menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu harapannya pasti menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ketika saya dan istri saya nanti meninggal dunia,
yang bermanfaat bagi kami itu kan doa anak yang soleh kan. Ada hadis yang mengatakan idza ibni Adam, ketika anak Adam itu idza matal insan, ketika manusia itu meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amalannya illa bisalasin, dan kecuali 3 hal. Salah satunya al waladus sholih, yaitu anak soleh yang berdoa baginya. Makanya saya bentuk anak itu supaya soleh, supaya kalau dia berdoa, doanya sampai ke kita nih gitu. Makanya kadang misalkan ada orang tua yang berharap nanti anaknya kaya, harapannya apa? Bisa setoran duit gitu kan, bisa ngasih mobil ataupun rumah. Tapi kan kalau kita meninggal, uang yang dia kasih, mobil, rumah yang dia kasih gak bermanfaat, gak berguna buat kita. Nah, tapi kalau anaknya itu kebetulan kaya tapi gak ngerti agama, ya berarti dia memberikan penghargaannya itu hanya di dunia. Terus kita meninggal karena dia gak soleh, akhirnya dia gak doain kita. Padahal yang paling sangat dibutuhkan itu kan kehidupan setelah ini kan, yang lebih panjang gitu kan. Makanya saya berharap itu yang saya inginkan, anak soleh seperti itu. Doa dan